Halo semuanya, gua Huhu. Balik lagi nih di channel kita. Hari ini kita mau bahas topik yang lagi seru banget nih dan bakal nentuin masa depan kita, persaingan global buat jadi raja robot. Ini tuh persaingan yang gede banget antara dua negara jagoan, Cina sama Amerika. Dua-duanya lagi jor-joran keluarin duit banyak buat bikin robot-robot pintar generasi baru. Tapi cara mereka beda banget. Ini bukan cuma soal siapa yang bisa bikin robot paling keren, tapi juga soal kekuatan ekonomi. Siapa yang jadi pemimpin teknologi, dan ujung-ujungnya gimana kita bakal hidup dan kerja nanti. Jadi gini, Cina dan AS itu lagi balapan jadi penguasa robot dunia. Yang satu didukung pemerintah dan produksi gede-gedean, yang satunya lagi didukung inovasi dari perusahaan baru dan militer. Nah, siapa nih yang lebih jago? Break time 0.25. Di satu sisi ada Cina yang strateginya dukung pemerintah. Fokus ke produksi massal, biar robotnya banyak dan dipakai di mana-mana. Di sisi lain, Amerika manfaatin perusahaan-perusahaan barunya yang keren-keren dan duit banyak dari militer buat bikin inovasi yang gila-gilaan. Ini kayak David lawan Goliath gitu deh. Tapi di sisi lain kayak pertarungan raksasa juga. Jadi, pertanyaan besarnya, siapa sih yang sebenarnya lebih unggul? Jawabannya nggak gampang. Nah, dalam 10 menitan ke depan, kita bakal bandingin dua negara ini dari 5 hal penting. Dan hasilnya mungkin bikin kalian kaget. Kita bakal lihat semuanya, mulai dari pengembangan AI dan kehebatan bikin robot, sampai penggunaan di militer, dan gimana masyarakat nerima robot. Nanti di akhir, kalian bakal lebih ngerti deh posisi masing-masing negara, dan kira-kira apa yang bakal terjadi di pertarungan teknologi yang seru ini. Yuk, kita mulai aja. Ngeblas! Oke, yang pertama kita bahas otaknya dulu nih. Kecerdasan buatan alias AI dan kemampuan robot buat mandiri. Ini nih yang paling penting. Soalnya robot tanpa AI canggih itu ya cuma mesin ribet aja. Maksudnya tuh kemampuan buat melihat, belajar, mutusin, dan bertindak sendiri. Ini yang bedain robot biasa sama sistem yang beneran pintar. Yang bisa jalan di tempat nggak terduga dan ngerjain tugas susah tanpa disuruh-suruh manusia terus. Nah, kalau ngomongin AI paling canggih, apalagi buat robot, Amerika dari dulu emang jagonya. Coba diingat perusahaan kayak Boston Dynamics. Robot-robot mereka kayak Atlas dan Spot nunjukin kemampuan AI-nya yang hebat banget. Jadi bisa seimbang, jalan di tempat susah, bahkan parkour. Kemampuan ngontrol yang dinamis dan interaksi sama lingkungan kayak gini itu bukti AI canggih yang ada di dalam robotnya. Tapi Cina lagi ngejar, dan ngejarnya cepet banget. Contohnya Cyber One dari Xiaomi. Robot manusia ini bukan cuma bisa jalan dan ngomong, tapi juga dirancang buat ngenalin dan ngertiin perasaan manusia. Itu langkah besar banget buat interaksi manusia-robot yang lebih oke. Robot Amerika seringnya mentingin kemandirian di robotnya sendiri. Penting banget buat kerjaan yang koneksinya mungkin jelek atau butuh keputusan super cepat. Cina, sebaliknya, sering lebih ngandelin internet atau cloud buat otak robotnya. Cara ini ada untungnya. Robotnya bisa jadi lebih murah dan ringan, karena nggak perlu bawa semua alat pemroses di badannya. Dampak dari strategi AI yang beda ini gede banget. Robot yang tergantung sama cloud mungkin pintar banget di kota dengan sinyal 5G kencang, tapi bisa kesusahan di daerah terpencil atau kalau koneksinya putus. Jadi, dari pertanyaannya bukan cuma siapa yang AI-nya lebih bagus, tapi strategi AI siapa yang lebih pas buat tujuan jangka panjang mereka. Berikutnya, kita lihat gimana robot-robot ini dibikin. Soalnya cara bikin robot di Amerika dan Cina itu beda banget, dan dampaknya gede. Ini bukan cuma soal bikin robot, tapi berapa banyak, seberapa cepat, dan berapa biayanya. Cina udah pasti jago banget soal produksi massal robot. Perusahaan kayak Xiasun itu raksasa di bidang ini. Punya pabrik super gede dan otomatis yang ngeluarin banyak banget robot buat macem-macem industri. Ini bikin mereka bisa produksi robot dengan harga yang jauh lebih murah. Kadang bisa sampai 40% lebih murah dari model barat yang sejenis. Keuntungan dari kemampuan produksi massal ini jelas banget. Teknologi robot jadi lebih gampang dijangkau sama banyak perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini bikin otomatisasi bisa cepet diterapin di pabrik, gudang, dan makin banyak juga di industri jasa di seluruh Cina. Break time. Nah, sekarang kita lihat Amerika. Beda lagi ceritanya.
Meskipun Amerika juga bisa bikin robot, kekuatan mereka di bidang robotik seringnya ada di inovasi dan pembuatan sistem yang super canggih, seringnya buat pasar tertentu aja. Coba pikirin Tesla Optimus. Robot ini belum diproduksi jutaan unit. Malah, Tesla fokus ngembangin robot manusia yang canggih banget dengan AI pintar yang bisa di-update perangkat lunaknya lewat Wi-Fi. Jadi, ada perbedaan menarik nih. Strategi Cina itu lebih banyak, lebih cepat, lebih murah, lawan strategi Amerika yang lebih pintar, lebih mampu, lebih bikin gebrakan. Pertanyaan jangka panjangnya, cara mana yang akhirnya bakal punya pengaruh lebih besar? Oke, kita pindah topik ke yang lebih sensitif, tapi penting banget, penggunaan robot buat militer dan keamanan. Disinilah biasanya teknologi paling canggih dipakai dan diuji, jauh sebelum dipakai orang biasa. Kemajuan di sini bukan cuma soal jago teknologi, tapi dampaknya gede banget buat keamanan negara, kekuatan global, dan cara berperang itu sendiri. Amerika dan Cina sama-sama keluarin duit banyak di bidang ini. Masing-masing punya fokus yang beda. Amerika udah lama jadi pemimpin di robot militer, terutama buat tugas-tugas khusus. Contoh kerennya itu PackBot, yang dibikin iRobot walaupun divisi pertahanannya udah dijual. Ini robot-robot tangguh serbaguna yang dipakai buat jinakin bom, mata-mata, dan bantu operasi khusus. Tapi Cina lagi maju pesat dan di beberapa hal mereka nunjukin tantangan yang beda banget. Salah satu perkembangan yang paling sering diomongin itu kerjaan mereka soal gerombolan drone otonom. Bayangin aja, bisa jadi ratusan atau bahkan ribuan. Drone kecil yang saling nyambung dan bisa kerja bareng buat ngehancurin pertahanan atau nyerang banyak target sekaligus. Cara yang beda ini nunjukin kemungkinan cara perang yang beda juga. Amerika biasanya fokus ke platform individu yang super canggih, seringnya mahal. Cina, walaupun juga bikin sistem canggih, kayaknya lagi nyari untung strategis dari sistem otonom yang jumlahnya banyak dan mungkin lebih rela dikorbanin. Selain di medan perang, dua negara ini juga tertarik banget sama robot buat penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Masalah etikanya dalam banget, dan dunia internasional punya tantangan buat bikin aturan dan panduan etika soal penggunaannya. Nah, kita udah ngomongin otak AI dan jagonya bikin robot. Tapi gimana sih robot-robot ini diterima sama masyarakat dan industri? Kalau soal jumlah di pabrik-pabrik, Cina jauh banget di depan. Sekarang ini, sekitar 45% dari semua robot industri di dunia itu adanya di Cina. Ini gara-gara basis manufaktur mereka yang gede banget, dan dorongan kuat dari pemerintah buat otomatisasi. Program Made in China 2025 itu fokus banget ke robotik. Pabrik-pabrik di sana lagi di-upgrade pakai lengan robot buat ngerakit, ngelas, ngurusin barang, dan lainnya. Tujuannya biar lebih efisien dan tetap bisa bersaing. Dampak dari banyaknya penggunaan robot industri di Cina ini macam-macam. Di satu sisi, produktivitas dan konsistensi di pabrik jadi naik banget. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pertanyaan serius soal PHK buat pekerja manusia dan gimana masyarakat harus nyesuaiin diri sama perubahan cepat ke otomatisasi di kerjaan kasar tradisional. Sebaliknya, meskipun Amerika juga punya sektor robot industri yang kuat, yang lebih kelihatan dipakai masyarakat umum itu seringnya robot layanan. Coba deh pikirin perusahaan kayak Starship Technologies. Dengan robot pengantar barang otonom mereka yang jalan-jalan di trotoar di berbagai kota. Yang menarik, ada cerita unik dari Cina yang nunjukin susahnya robot diterima masyarakat, apalagi robot layanan. Dulu ada tren restoran tema robot, di mana robot nyatet pesenan atau nganterin makanan. Tapi, banyak dari restoran itu akhirnya gagal. Ini nunjukin kalau robot layanan mau sukses, mereka harus nawarin lebih dari sekadar gimmick. Mereka harus kasih manfaat nyata atau pengalaman yang cukup mirip manusia, atau pas nggak mirip manusianya. Perjalanan biar robot bener-bener ada di tengah kita dan bermanfaat, itu masih panjang banget. Terakhir, yuk kita lihat ke masa depan. Apa sih mimpi besar Cina dan Amerika di perlombaan robot ini? Dan apa aja tantangan dan rintangan besar yang ada di depan mereka? Cina udah jelasin mimpi besarnya. Mereka mau jadi pemimpin global di sektor teknologi penting, termasuk robotik, di pertengahan abad ini. Salah satu cara mereka ngejar itu lewat program kayak Belt and Road. Walaupun sering dilihat sebagai proyek infrastruktur, ini juga ada sisi teknologinya yang penting.
Idenya itu buat ekspor standar teknologi dan produk Cina, termasuk robot yang mungkin lebih murah ke negara-negara peserta. Jadi bisa nambah pengaruh teknologinya dan bikin pasar baru. Amerika pastinya ngerespon ini. Kita lihat ada pembentukan aliansi fokus teknologi kayak AUKUS Australia Inggris, yang salah satunya tujuannya buat kerjasama di teknologi canggih, termasuk AI dan kemampuan siber. Tapi, dua negara ini punya tantangan besar masing-masing yang unik. Buat Cina, salah satu rintangan paling besar dan terus ada itu dapetin chip paling canggih buat otak robotnya. Chip ini tuh penting banget buat AI dan robotik canggih. Buat Amerika Serikat, tantangan utamanya sering soal biaya riset dan pengembangan yang mahal. Dan kadang proses buat jadi produk massal lebih lambat dibanding model Cina yang didorong pemerintah. Selain tantangan khusus negara masing-masing, ada juga rintangan yang sama-sama dihadapi. Persaingan global buat dapetin orang-orang jago AI dan robotik itu ketat banget. Jalan ke depan itu rumit dan nggak pasti buat dua raksasa robotik ini. Jadi, setelah kita lihat soal AI, pembuatan, penggunaan militer, penerimaan masyarakat, dan tantangan ke depan, siapa sih pemenang utama di perlombaan robot antara Cina dan Amerika ini? Nah, seperti yang mungkin udah kalian tebak, jadi siapa pemenangnya? Jawabannya rumit. Cina itu rajanya produksi dan infrastruktur. AS juaranya inovasi dan militer. Cina jelas unggul di produksi massal, penggunaan di industri, dan punya dorongan kuat dari pemerintah buat skala besar. Amerika, di sisi lain, tetap jadi jagoan inovasi, terutama di AI canggih, sistem khusus, dan robotik kelas militer. Ini bukan kayak rapor sederhana di mana satu pihak pasti menang di semua hal. Masing-masing punya kekuatan dan prioritas strategi yang beda. Tapi ini nih bagian yang paling seru. Tapi satu hal pasti, kita semua yang akan nikmatin hasil persaingan ini. Persaingan ketat ini, dorongan buat saling ngalahin inovasi dan produksi. Itu bikin perkembangan teknologi robotik jadi cepet banget, belum pernah secepat ini. Dan itu artinya robot yang lebih canggih, lebih gampang diakses, dan lebih nyatu sama kehidupan kita bakal datang lebih cepat dari yang kita kira, nguntungin industri, dan akhirnya kita semua di kehidupan sehari-hari. Kemajuan yang didorong persaingan ini kayaknya bakal bikin gebrakan di bidang kesehatan, logistik, penjelajahan, dan banyak lagi. Jadi, walaupun pertandingan catur geopolitik ini seru, yang paling penting mungkin kemajuan luar biasa yang dihasilkannya. Kalian dukung pihak mana nih? Gue pengen banget dengar pendapat kalian. Komen di bawah ya. Kasih tahu, negara mana yang menurut kalian lebih unggul, atau bagian mana dari robotik yang paling bikin kalian semangat atau khawatir. Dan kalau menurut kalian pembahasan mendalam ini seru, jangan lupa pencet tombol like, subscribe buat konten lainnya, dan jangan lupa share untuk trigger debat sehat. Makasih udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya ya. 15.